Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jani Tri Atmaja dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di pertemuan kelas mata kuliah Sistem Operasi pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum kita berlanjut ke sejarah komputer, tentu saja kita sudah mengetahui tentang beberapa komponen utama yang ada pada komputer saat ini, yaitu yang pertama ada hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware atau bisa disebut otak komputer. Hardware dalam sebuah perangkat keras terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Hardware ini juga bisa disebut sebagai perangkat keras atau perangkat yang dapat disentuh oleh tangan tangan kita saat mengoperasikan sebuah komputer. Kemudian software yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. Nah, software ini bisa dikatakan sebagai perangkat lunak yang terdapat pada komputer. Maksudnya aplikasi yang tersedia di dalam komputer. Software ini tidak bisa disentuh oleh tangan manusia atau tangan kita saat mengoperasikan sebuah komputer. Kemudian selanjutnya ada brainware, yaitu pemakaian atau operator komputer yang menggunakan eh, komputer. Brainware ini eh, bisa disebut juga user dari komputer. Komputer tidak akan berjalan jika tidak ada user atau seseorang yang menggunakan komputer. Brainware, eh, maksud saya komputer akan berjalan sesuai dengan perintah dari brainware atau otak dari komputer itu yaitu kita atau user. Oke, lanjut. Sebelum dikenalkan komputer generasi pertama, komputer sebenarnya sudah dikemukakan pada tahun 1922 oleh Charles Babbage. Pada awalnya dari beliau sendiri, Charles Babbage ini, dari sumber yang saya baca, beliau itu eh, sudah mulai sudah mulai jenuh dengan perhitungan matematika pada zaman dahulu yang beliau rasa terlalu bertele-tele atau terlalu memakan waktu yang banyak, sehingga Charles Babbage berpikiran untuk menciptakan sebuah alat yang dapat mempermudah hitung matematika. Karena pada saat itu matematika dirasa sebagai sebuah ilmu yang paling memiliki dampak bagi ilmu-ilmu yang selanjutnya. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare. Bacanya kurang tahu saya juga ya. Mungkin komputer yang artinya menghitung. Jadi pada dasarnya sebelum diciptakannya komputer pada zaman sekarang ini, komputer zaman dahulu itu diciptakan sebagai alat untuk menghitung, kurang lebih seperti itu dari sumber yang saya baca. Oke, lanjut. Komputer generasi pertama yaitu kurang lebih pada tahun 1941 sampai 1959. Komputer generasi pertama pada awalnya dikembangkan oleh negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia II, yaitu kurang lebih pada tahun 1930 sampai 1945. Cornelius merupakan seorang insinyur asal Jerman
yang berhasil membuat komputer Z3 pada tahun 1949. Nah, jadi sebelum adanya komputer Z3 pada tahun ini, pada pada tahun 1908 pada tahun 1822, Charles Babbage eh, membuat sebuah alat atau pada zaman itu atau yang sekarang kita kenal adalah komputer pertama yang dinamakan Different Engine Zero. Different Engine Zero kemudian dianggap sebagai komputer pertama di dunia yang pada awalnya ya untuk melakukan perintah perhitungan. Kemudian pada generasi pertama, Konrad Zuse menciptakan komputer Z3 pada tahun 1951. Nah, di sini pihak pihak sekutu turut mengembangkan komputer sebagai pemenuhan kebutuhan perang hingga pada tahun 1943 berhasil menyelesaikan komputer yang diberi nama Colossus. Komputer ini dirancang untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman secara lebih efisien. Nah, di komputer generasi pertama itu orang-orang zaman dahulu pada zaman itu menciptakan komputer yang fungsinya digunakan sebagai alat perang. Karena mereka beranggapan eh, komputer-komputer ini akan mempermudah mereka untuk mencari informasi tentang musuhnya. Dan pada zaman dahulu, karena mereka melakukan, karena mereka mengalami perang, jadi otak manusia lebih berpikir kritis dan ketika keadaan yang dialami menjadi lebih penting. Nah, itu seputar komputer generasi pertama. Kemudian ciri-ciri komputer generasi pertama. Satu, komponen elektronika dari tabung hampa. Dua, program dibuat oleh bahasa mesin dan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Kapasitas penyimpanan sangat kecil, desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu saja. 5, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Komponen elektronika berasal dari tabung. Eh, Komputer generasi pertama itu masih memerlukan tabung yang sangat besar untuk mengoperasikannya karena mungkin pada zaman dahulu komponen-komponen yang diperlukan sangatlah banyak tidak seperti komponen komputer pada saat ini. Program dibuat oleh bahasa mesin menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Jadi pada awal mulanya komputer di eh, operasi komputer itu menggunakan bahasa kode atau bahasa bahasa komputer sehingga manusia eh, akan sedikit susah untuk mengoperasikan komputer komputer pada tahun tersebut. Kapasitas penyimpanan sangat kecil. Nah, tentu saja kapasitas penyimpanan komputer pada awalnya sangat kecil sehingga memerlukan eh, komponen-komponen yaitu mungkin tabung hampa karena ya mungkin operasi-operasinya memerlukan banyak banyak alat. Selanjutnya, desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya melakukan tugas tertentu. Jadi, mungkin zaman dahulu, mungkin zaman tahun itu, komputer itu belum belum bisa seperti komputer yang sekarang. Ini bisa mengoperasikan beberapa perintah. Jadi, zaman dahulu, zaman tahun itu, komputer hanya dapat melakukan satu tugas saja. Kemudian, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Nah, ini karena mungkin baru diciptakan atau komputer generasi pertama, jadi belum banyak spesifikasi atau pembenahan dari komputer tersebut sehingga membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Oke, kemudian
komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Kurang lebihnya tahun seperti itu. Tahun 1948 ditemukan transistor yang dapat menggantikan fungsi tabung vakum oleh fisikawan asal Amerika, yaitu Walter Hauser, Brattain, John Barber, dan Bradford Shockley. Jadi penemuan transistor tersebut sangat efisien dan berdampak besar pada perkembangan komputer. Salah satunya terletak pada ukuran komputer yang tidak sebesar komputer generasi pertama. Jadi yang mungkin pada awalnya eh, komputer generasi pertama diciptakan dengan membutuhkan banyak vakum, uh, banyak tabung. Nah, pada tahun 1959 kurang lebihnya eh, ditemukan transistor atau diciptakan transistor dari beberapa fisikawan asal Amerika. Jadi tentu saja hal ini lebih efisien, penggunaan komputer lebih efisien daripada komputer sebelumnya. Ciri-ciri komputer generasi kedua itu menggunakan transistor, dua konsumsi daya lebih hemat dari generasi pertama, juga menggunakan bahasa assembly. Nah, menggunakan transistor seperti yang dijelaskan tadi, transistor sangat berguna untuk penggunaan komputer pada generasi tersebut. Konsumsi daya lebih hemat dari generasi pertama. Yang ketiga menggunakan bahasa assembly. Bahasa assembly mungkin di sini bahasa yang lebih mudah diketahui, lebih mudah dipahami oleh bahasa manusia. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga, generasi komputer generasi ketiga ke tahun 1963 sampai 1971. Penemuan transistor pada generasi sebelumnya sangat berdampak positif pada kemajuan teknologi komputer. Jack Kilby, seorang insinyur elektro asal Amerika, menciptakan sebuah sirkuit integrasi atau integrate circuit or IC yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan dengan memasukkan komponen-komponen komputer ke dalam satu chip tunggal. Komputer generasi ketiga juga sudah menggunakan sistem operasi. Jadi dari penemuan-penemuan pada komputer generasi kedua, yaitu transistor tadi, memicu seorang insinyur elektro asal Amerika, Jack Kilby, untuk menciptakan sebuah inovasi baru untuk komputer. Oke, komputer generasi ketiga pada tahun 1963 sampai 1971. Penemuan transistor pada generasi sebelumnya sangat memberikan dampak positif pada kemajuan teknologi komputer. Jack Kilby, seorang insinyur elektro asal Amerika, menciptakan sebuah sirkuit integrasi atau integrated circuit or IC yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan dengan memasukkan komponen-komponen komputer ke dalam satu chip tunggal. Komputer generasi ketiga juga sudah menggunakan sistem operasi. Jadi penemuan penemuan pada generasi pada komputer generasi kedua memicu seorang insinyur elektro asal Amerika, yaitu Jack Kilby, menciptakan sebuah inovasi baru, yaitu sirkuit integrasi atau integrate circuit IC. Nah, menurut ini tentu sangat memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada komputer. Nah, kemudian IC ini dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang
merasa mungkin terpanggil juga untuk mengembangkan komputer menjadi lebih efisien lagi, yaitu dengan memasukkan komponen-komponen komputer ke dalam satu chip tunggal. Jadi, pada generasi ketiga ini, komputer sudah mengenal sebuah sistem operasi pada komputer. Oke, ciri-ciri komputer generasi ketiga. Satu, menggunakan teknologi sirkuit integrasi. Kedua, menggunakan multi-programming dan multiprocessing. Tiga, kapasitas penyimpanan lebih besar dan ukuran komputer lebih kecil daripada komputer sebelumnya. Menggunakan teknologi sirkuit integrasi ya. Ini yang disebutkan tadi, yaitu sebuah komponen yang mungkin sirkuit, mungkin operasionalnya lebih bisa dikecilkan lagi, yaitu dengan menggunakan dimasukkan ke dalam chip, yaitu chip komputer tadi. Kedua, mulai menggunakan multiprogramming dan multiprocessing. Ya, mungkin di sini maksud dari multiprogramming yaitu komputer pada generasi ketiga sudah mulai bisa menjalankan lebih dari satu program seperti itu. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan lebih besar dan ukuran komputer lebih kecil daripada komputer sebelumnya. Ini kapasitas lebih besar, kapasitas penyimpanan lebih besar, dan ukuran komputer lebih kecil daripada komputer sebelumnya. Dari sini mungkin komputer yang sebelumnya memiliki bobot atau mungkin ukuran-ukuran yang memerlukan tempat atau ruang yang banyak, ruang yang lebar. Dari generasi ketiga ini sudah mulai dikecilkan lagi menjadi dikecilkan atau lebih efisien lagi daripada komputer sebelumnya. Dan hal ini berdampak pada harga yang di yang ada di pasaran pada komputer aplikasi tersebut. Karena ya ukuran lebih efisien dan tidak memakan tempat yang lebih banyak seperti itu. Oke, selanjutnya komputer generasi keempat. Komputer generasi ini kurang lebih ada pada tahun 1971 sampai sampai sekarang. Sejak ditemukannya IC, perkembangan komputer menjadi lebih signifikan. Komputer pada generasi keempat mulai menawarkan sistem kerja hardware yang lebih efisien sehingga model komputer menjadi lebih sederhana daripada komputer generasi sebelumnya. Salah satu ciri khas komputer generasi keempat adalah mulai digunakannya mikroprosesor yang merupakan padatan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip. Nah, dari penemuan-penemuan komputer generasi sebelumnya, tentu saja terus dikembangkan dan dikembangkan lagi sehingga dapat eh, diciptakan sebuah mikroprosesor yang merupakan padatan dari ribuan IC ke dalam sebuah chip. Nah, ini dari komputer generasi sebelumnya sudah ditemukan IC yang itu tentu berdampak pada perkembangan teknologi komputer pada zaman itu, pada tahun itu, dan kemudian di tahun-tahun berikutnya dikembangkan lagi hingga dapat diciptakan mikroprosesor yang merupakan padatan-padatan dari berbagai ribuan IC ke dalam sebuah chip. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Mulai dikembangkan komputer dengan menggunakan mikroprosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan Intel 88. Sebagian komputer sudah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, Graphical User Interface, seperti operasi Microsoft Windows. Jadi, pada komputer generasi keempat ini, kebanyakan komputernya atau rata-rata komputernya sudah
eh, terdapat sistem operasi interface, graphical user interface, yakni eh, bisa dikatakan tatap muka antara komputer dengan user atau dengan penggunanya. Seperti contoh operasi Microsoft Windows pada tahun sekarang atau tahun 2000, tahun 2000-an, ini sudah banyak perkembangan-perkembangan komputer. Artinya menciptakan Microsoft Windows. Yang, yang ini peminat Microsoft Windows sangat banyak juga. Dan ya, oke, selanjutnya yang terakhir komputer generasi kelima, yakni komputer yang kita pakai sekarang dan komputer pada masa depan. Komputer generasi kelima sering disebut sebagai komputer masa depan yang prediksi penggunanya akan lebih efisien dan mudah dan memudahkan user atau pemakai komputer. Salah satu hal yang diharapkan dari komputer generasi kelima adalah adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi banyak sekali komputer-komputer yang dikembangkan pada era sekarang ini, terlebih lagi sudah era modern, jadi sudah banyak komponen-komponen komputer, salah satunya AI atau kecerdasan buatan ini. Mungkin nanti entah beberapa tahun yang akan datang, AI ini sudah akan banyak diterapkan pada komponen-komponen komputer yang akan diproduksi oleh ya perusahaan-perusahaan tertentu ini. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.